Dalam surat perintah penyidikan kasus korupsi dana haji, nama Surya Dharma Ali tak sendirian. Hasil temuan PPATK ada nama-nama lain yang terindikasi. Setelah terjerembab dalam kasus korupsi pengadaan Al-Quran, Kementerian Agama kembali menjadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan ada indikasi korupsi pengadaan barang dan jasa pada penyelenggaraan haji di Kementerian Agama periode 2012-2013. Dugaan korupsi penyelenggaraan haji ini bahkan menyeret Menteri Agama Surya Dharma Ali. KPK menetapkan Surya Dharma sebagai tersangka. Surya Dharma pun mengundurkan diri. Menyusul ditetapkannya Surya Dharma sebagai tersangka, Dirjen Haji Kementerian Agama, Anggito Abimanyu, juga mengundurkan diri. Anggito menyatakan ingin berkonsentrasi terhadap kasus hukum yang membelit Kementerian Agama. Dugaan korupsi haji ini merupakan tindak lanjut temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berawal kecurigaan PPATK terhadap persoalan pemondokan haji yang tidak beres, PPATK justru menemukan transaksi mencurigakan senilai 230 miliar rupiah pada penyelenggaraan haji periode 2004-2012. Jika KPK memastikan Surya Dharma bukanlah tersangka terakhir dalam kasus dugaan korupsi ini, mana lagi korupsi dana haji mengalir. Untuk membahas tema kita kali ini, saya sudah bersama dengan Kepala PPATK M. Yusuf. Pak Yusuf, ini kalau kita bicara soal kasus yang masih hangat yang melibatkan mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali, Pak Yusuf. Ini awalnya apa yang membuat PPATK kemudian tertarik untuk menyelidiki soal haji? Ya, pertama kan memang kita merasa bagian dari masyarakat Indonesia, melihat dari tahun ke tahun selalu ada masalah di penyelenggaraan haji. Misalnya masalah pondokan, masalah catering. Yang kedua memang ada laporan masyarakat. Kepada PPATK? Iya, maka kita melakukanlah audit. Bentuknya pemeriksaan. Kita bicara panjang waktunya, 2004 sampai 2012. Mulai dari Aceh sampai ke Papua, ada 14 provinsi yang kita periksa selama 10 bulan dan lebih dari 260 rekening kita periksa. Ternyata kita menemukan bahwa akumulasi dari 2004 sampai dengan 2012 itu sekitar 84 triliun uang untuk ONH biasa. ONH plusnya sekitar 370-an juta US dollar. Tentu uang yang dipakai kan, sehingga pada outstanding 2012 itu ada 3 komponen dana yang tersedia. Satu, dana abadi umat 2,3 triliun. Ini adalah sisa dari setiap tahun masuk ke dana abadi umat namanya. Yang kedua, dana jamaah sudah menyetor tapi belum berangkat 65 triliun. Dari 65 T itu didepositokan, dapatlah bunga 1 sampai 2 T. Nah, yang kami kritisi pada saat itu ternyata tidak semua bank penerima setoran itu menerima penempatan deposito. Sehingga tidak semua bank mendapatkan kompensasi dari jeripaya pada saat menerima setoran. Yang kedua, tidak ada parameter. Kenapa milih bank itu, bank ini kok bukan bank sana. Ketiga, ada juga bank swasta. Kita temukan lagi bahwa ternyata rekening atas nama Kementerian Agama. Bayangkan kalau seandainya terjadi masalah dengan bank tempat naruh duit itu, bangkrut atau apa, nggak dijamin LPS. Karena jumlahnya di atas 2M. LPS kan 2M ke bawah. Nah, kita undanglah LPS dan kita minta ini dirubah. Sehingga sekarang dirubah oleh Pak Anggito jadi CQ jamaah gitu. Kemudian semua dipindahkan ke bank syariah. Terjadi bank konvensional. Kita temukan juga bahwa ada dana yang mengalir pada pihak-pihak tertentu. Nah, ini kita kritisi juga. Pihak-pihak tertentu di sini siapa maksudnya? Ada orang Kemenak, ada orang yang tidak jelas profilnya itu, namanya ada, sehingga kita serahkan pada Irjen Kemenak pada saat itu. Kemudian ada juga kita temukan penarikan uang tunai, jumlahnya besar. Nah, uang tunai tidak lazim, Mas Rudi, karena kan sebagai lembaga yang bernegosiasi, berbisnis dengan lembaga lain, lazim pakai transfer. Nah, dengan tarik tunai ini bisa-bisa menimbulkan moral hazard. Bayangkan kalau Anda dapat 200 miliar, apa betul saya jatuhkan semua kepada pihak
yang punya belum tentu nantinya. Resiko uang palsu, resiko dirampok dan sebagainya. Tapi ini kita masuk kategori mencurigakan. Ada juga uang dipakai untuk membangun infrastruktur seperti bikin lapangan parkir, beli kendaraan operasional. Padahal ini uang jamaah. Itu dana jamaah tadi? Iya. Itu memang terlihat dilakukan untuk itu? Terlihat. Artinya ini sudah ada penyimpangan dalam peruntukannya? Itu ya memang, tapi ada alasan dari Kemenak saat itu karena APBN tidak mencukupin. Tapi bagi kita bahwa ini satu temuan perlu disikapin. Nah sehingga temuan kita itu kita koordinasikanlah dengan KPK dan Irjen Kemenak.